Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, siapa yang tadi sholat subuhnya awal waktu? Nah, hebat. Selamat ya buat kalian yang sholat subuhnya awal waktu. Nah, bagi yang lain usahakan ya, mulai sekarang sholat 5 waktunya tidak boleh ada yang bolong ya. Biar kalian jadi anak yang soleh dan hebat. Nah anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran 6 dan evaluasi 3 pada tema 3 pada tema 4 sub tema 3. Mari pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca doa dan mengulang hafalan hadis tentang kebersihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Hadis tentang kebersihan. At-tahuru sadrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah anak-anak, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 114 pembelajaran 6. Mari kita belajar bersama. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks berikut. Besok kakek dan nenek pulang ke desa. Kakek menasihati Bella dan Hadi. Kakek minta Bella dan Hadi patuh pada orang tua. Kakek juga ingin Bella dan Hadi rajin sekolah. Nah ini kakek dan nenek akan pulang dan menasihati Hadi untuk patuh pada orang tua dan rajin sekolah. Lanjut halaman. Dan
Halaman 115. Ayo membaca, bacalah dengan suara nyaring. Judulnya adalah Kakek dan Nenek Pulang ke Desa. Hari raya sudah selesai. Kakek dan nenek pulang ke desa. Keluarga Bella mengantar ke stasiun. Hadi dan Bella sedih. Hadi dan Bella sayang kakek dan nenek. Ayah berjanji pada Hadi dan Bella. Ayah saat liburan akan mengunjungi kakek dan nenek ke desa. Nah, ini keluarga Bella mengantar kakek dan nenek ke stasiun karena mau pulang ke desa. Dan bawahnya ayo menulis. Buatlah sebuah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Gunakan kata dalam kurung untuk membantumu. Nah, ini gambar pertama. Kakek dan Bella ada di taman. Nah, kata yang harus dipakai dalam kalimat pertama adalah di taman. Contoh kalimatnya, Bella dan kakek berjalan-jalan di taman. Kemudian kalimat yang kedua harus menggunakan kata bercerita. Contoh kalimatnya, kakek suka bercerita. Nah, ini kemudian gambar yang kedua. Nah, kalian diminta membuat kalimat dengan kata sedih. Nah, contoh kalimatnya, Bella dan Hadi sedih. Kemudian kalimat yang kedua, menghibur. Ya, harus ada kata menghibur. Contoh kalimatnya, nenek menghibur Bella. Lanjut halaman 116. Ayo berlatih. Isilah dengan tinggi, pendek, tertinggi, atau terpendek. Nah, tertinggi itu artinya paling tinggi. Nah, ada kata ter itu artinya paling ya, paling tinggi. Terpendek berarti paling pendek. Nah, kita amati gambar ayah, kakek dan Bella. Nah, kita bandingkan ya dengan kata tinggi, pendek, tertinggi atau terpendek. Lihat. Nah, kita kerjakan ya. Lihat kakek, ayah dan Bella. Nah, ini kakek, ayah dan Bella. Ayah titik-titik. Nah, dari ketiga orang ini ayah paling tinggi, maka isinya tertinggi ya, paling tinggi kan ya, maka isinya ayah tertinggi. Kemudian bawahnya Bella lebih titik-titik daripada kakek. Ini Bella, ini kakek, berarti Bella lebih pendek daripada kakek. Kemudian ayah lebih titik-titik daripada kakek. Nah, ayah dibandingkan dengan kakek maka lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya kakek lebih titik-titik daripada ayah. Nah, lihat kakek dulu baru ayah, berarti lebih pendek. Nah, kakek lebih pendek daripada ayah. Dan bawahnya Bella titik-titik di antara kakek dan ayah. Nah, berarti Bella di antara kakek dan ayah, dari sekian ini Bella terpendek atau paling pendek ya, artinya Bella terpendek di antara kakek dan ayah. Dan soal nomor 2, lengkapi kalimat dengan kata dengan lebih tinggi, tertinggi, dan rendah. Oke. Nah, sekarang ini ada pohon, rumah, dan truk. Ya. Rumah. Nah, rumah. Oh, ini rumah titik-titik dari mobil. Berarti rumah lebih tinggi dari mobil. Nah, tinggi rumah kan. Kemudian mobil lebih daripada pohon. Kita bandingkan mobil dengan pohon. Maka mobil lebih rendah dari pohon. Kemudian pohon daripada semua benda. Nah, ini pohon. Kita ganti ya. Ini harusnya bukan pohon tapi rumah. Ya. Kata pohon diganti rumah. Rumah. Nah, dari ketiga benda ini rumah tertinggi dari semua benda. Ya. Karena rumah paling tinggi. Ya. Dari ketiga benda ini.
Nah, kita lanjut halaman 117. Nomor 3, beri tanda centang untuk benda yang paling panjang dan beri tanda silang untuk benda yang paling pendek. Nah, kita lihat. Nah, ini yang paling panjang adalah truk fuso ya, truk tronton. Kemudian yang paling pendek mobil. Ini truk apa? Truk ini sama bis. Nah, yang paling pendek yang mana ya? Oh, sepertinya maaf ini yang paling pendek adalah truk yang ada di tengah ya. Jadi ini maaf. Ini salah. Jadi yang untuk yang pertama itu yang paling panjang itu adalah truk yang pertama, yang paling pendek adalah, nah berarti ini nah ini berarti ya dibetulkan ya. Yang paling pendek adalah, nah ini yang paling pendek ya, truk yang kedua. Yang ini dibetulkan. Oke. Kemudian untuk soal yang nomor 2 itu yang paling tinggi, yang paling tinggi tangga yang nomor 2, yang paling pendek tangga nomor 1. Kemudian untuk nomor 3 gambar dasi yang paling panjang, yang paling panjang ya tadi, yang paling panjang dasi yang nomor 3, yang paling pendek dasi nomor 2. Kemudian penggaris yang paling panjang adalah penggaris nomor 3, yang paling pendek penggaris nomor 2. Kemudian pohon kita amati yang paling tinggi, paling panjang. Ini kebalik, maaf ya, ini kebalik, ini harusnya tandanya kebalik ya. Ini yang paling pohon yang paling panjang, ini yang paling panjang ya, ini yang dicentang ya, kebalik ya, maaf ya. Dan pohon yang pertama adalah yang paling panjang dicentang, pohon yang kedua itu yang paling pendek. Nah, seperti ini tandanya ya. Dan ini tadi yang nomor 1. Nah, seperti ini. Nah, kita betulkan seperti itu nggih. Nanti kalian isinya di buku paket kalian seperti ini ya. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya kalian nanti juga bisa berjejer di antara keluarga kalian. Siapa yang paling tinggi, siapa yang paling pendek, nah atau paling kecil di antara keluarga kalian. Kita lanjut ke halaman 118. Ayo bercerita. Keluarga besar kita suka berkumpul. Banyak kegiatan yang dilakukan. Ada beribadah bersama, ada bermain musik bersama, ada banyak kegiatan lain. Apa kamu pernah beribadah bersama? Pernah tidak? Nah, tentunya pernah ya. Kalau pas saat kumpul kalian sholat berjamaah, atau karena kumpulnya pas mau hari raya, kalian pergi sholat id bersama ke lapangan ya. Pergi ke lapangan bersama untuk sholat id. Dan bawahnya, keluarga besarmu, ulangi. Apakah kamu pernah beribadah bersama keluarga besarmu? Nah, tentunya pernah ya. Kapan ibadah itu dilakukan? Nah, mungkin pas sholat jamaah bersama, atau karena pada saat mau lebaran berarti kalian pergi ke lapangan untuk sholat id bersama di lapangan. Nah, bagaimana cara beribadah yang dilakukan, di mana ibadah dilakukan. Nah, kalau kita kan orang Islam, maka beribadahnya dilakukan adalah dengan sholat. Ya, salah satunya adalah sholat. Nah, tempat sholatnya, kalau sholat 5 waktu tempatnya di musola atau masjid. Kalau sholat id tempatnya di lapangan. Nah, dan bawahnya, ayo menulis kegiatan apa yang kamu lakukan dengan keluarga besarmu.
tulis dalam kotak berikut. Nah, ini kegiatan, kolom kegiatan, ini kolom tempat. Nah, banyak sekali nggih kegiatan yang bisa kita lakukan dengan keluarga besar. Nah, contohnya berkumpul. Nah, berkumpul di ruang tamu. Kemudian makan bersama, tempatnya di ruang makan. Bermain, tempatnya di halaman. Sholat berjamaah, tempatnya di musola atau masjid. Dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa kalian lakukan dengan keluarga besarmu. Nah, demikian tadi ya untuk pembelajaran 6. Selanjutnya kita akan bahas evaluasi 3. Evaluasi 3. Muatan PPKN. Nomor 1, Indonesia sangat luas. Panggilan nama kerabat titik-titik setiap daerah. Pilihannya sama, berbeda, seragam. Nah, pilihannya adalah B, berbeda. Dan nomor 2, perhatikan keterangan berikut. 1, tidak boleh masuk rumah. 2, diberi minum dan makanan. 3, dibentak supaya takut. 4, dipersilahkan masuk dan duduk. Nah, ini ada 4 pernyataan. Kita baca pertanyaannya. Perilaku menghormati tamu ditunjukkan nomor. Kita lihat nggih. Nah, ya untuk menghormati tamu itu ditunjukkan nomor 2, diberi minum dan makan. Nomor 4, dipersilakan masuk dan duduk. Jadi jawabannya adalah nomor 2 dan 4. Maka yang dicinta atau disilang adalah B. Nomor 3, orang tua laki-laki ibu disebut kakek. 4, saat bermain dengan saudara sepupu harus rukun. Nah, kita bahasa Indonesia ya. Nomor 5, perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1, saya membantu ayah menyapu halaman. 2, selamat sore paman. 3, Maya membeli sepatu baru. 4, Rudi mempunyai seorang adik. Pertanyaannya, kalimat yang menggambarkan kata kekerabatan terletak pada 1, saya membantu ayah menyapu halaman. Nah, kita panggil orang tua kita yang laki-laki adalah ayah. Ini ada kata kekerabatan. Kemudian nomor 2, selamat sore paman. Nah, ini paman ini panggilan untuk adik laki-laki ayah atau ibu. Kemudian nomor 3 tidak. Nomor 4, Rudi mempunyai seorang adik. Nah, adiknya Rudi ini berarti adik yang umurnya lebih muda dari Rudi. Maka untuk kalimat yang menggunakan kata kekerabatan adalah 1, 2, dan 4. Kita pilih. Nah, yang disilang adalah C. 6, kakek berpasangan dengan nenek. Ayah berpasangan dengan ibu. Kakak berpasangan dengan adik. Paman berpasangan dengan bibi. Nah, isinya adalah A, bibi. Dan nomor 7, adik laki-laki dari ibu dipanggil paman. Nomor 8, biru baju paman berwarna memakai. Kata-kata di atas dapat disusun menjadi kalimat pamanku memakai baju berwarna biru. Dan lanjut soal matematika nomor 9. Contoh alat ukur tidak baku adalah penggaris. A, penggaris. B, meteran. C, jengkal. Nah, isinya adalah C, jengkal. 10, gambar tangga yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi adalah B. Kemudian nomor 11. Nah, ini ikat pinggang diukur dengan batang korek api. Setelah dihitung, panjang ikat pinggang adalah 5 batang korek api.
12. Ini jarak pohon ke pohon 1 ke pohon 2 diukur dengan langkah, maka jarak antara pohon ini adalah kita hitung. Nah, ada 7 langkah. Dan PJOK nomor 13. Nih gambar di samping menunjukkan gerakan A. Berputar, B. Melompat, C. Berjalan. Isinya melompat. 14. Bermain tali. Nah, ditunjukkan gambar. Nah, ini berarti ditunjukkan gambar yang pertama, yaitu A, gambar A. Yang B ini bermain catur, yang C ini bermain congklak. Dan nomor 15, alat yang digunakan balap karung adalah karung, ya. Karena balap karung berarti harus memakai karung. 19, bermain lompat tali paling sedikit dilakukan 3 orang, 2 orang memegang tali, kemudian 1 orang yang melompat. 17, agar menarik gambar diberi A. Garis pinggir, B. Garis tebal, C. Warna. Nah, isinya adalah C. Warna. 18, perhatikan benda-benda berikut. 1 krayon, 2 pensil warna, 3 buku gambar, 4 gunting, 5 cat air. Pertanyaannya, alat yang digunakan untuk menggambar ditunjukkan nomor. Nah, ini krayon dipakai, pensil warna dipakai, bisa dipakai ya. Buku gambar dipakai, gunting. Nah, gunting tidak harus ada, ya kan? Tidak perlu, kalau kita menggambar tidak perlu gunting. Cat air juga dipakai. Berarti alat yang digunakan untuk menggambar adalah nomor 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Nah, berarti A isinya. Yang disilang A karena nomor 1, 2, 3, dan 5. 19, contoh alat untuk mengukur adalah maaf. Ulangi nggih, 19, contoh alat untuk menggambar adalah pensil dan kertas. 20, rambut biasanya digambar dengan warna hitam. Nah, demikian tadi ya anak-anak, pembahasan pembelajaran 6 dan evaluasi 3 sudah Ibu sampaikan. Nanti selanjutnya tugas anak-anak adalah mengulang pembelajaran 6 dan evaluasi ini diulang, ya, dipelajari lagi kemudian yang ada di buku paket dikerjakan ulang, ya, dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku di pembelajaran 6 dan evaluasi 3. Nah, kalau begitu untuk pembelajaran hari ini, penjelasan dari Bu Farida kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.